Saya buka 3 pertanyaan. Jadi monggo 3 penanya untuk siap-siap dipersiapkan saged bertanya langsung datang ke studium. Setunggal-setunggal mawon din. Monggo ayo sinten. Monggo kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihan Burhanuddin dari Marhalah Fathul Mu'in. Saya mau bertanya tentang kewajiban seorang yang bertafakuh fiddin itu kan ketika pulang ke rumah adalah ihdzaril qaum, sebagaimana dalam ayat mama kana mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ketika kita ihdzar itu kan kadang merasa insecure atau merasa tidak mampu untuk memberikan penjelasan tentang agama kepada masyarakat. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi rasa tersebut dan bagaimana trik-trik untuk ihdzaril qaum. Kan kita kan kadang disuruh masyarakat untuk semisal mengimami sholat dilanggar. Terkadang kita kan ampun kulo, padahal masyarakat memandang seorang santri kan serba bisa gitu. Nggih, pun. Terus intinya kewajiban indzarul qaum oleh santri yang sudah di masyarakat, sementara dia nggak percaya diri, kayak ngimami mboten wantun, kayak khutbah mboten wantun, kayak nyembelih rodok mboten wantun. Sementara masyarakat pemandangnya dia itu serba bisa katanya. Cara atau langkah untuk santri ini biar siap dan pede ngoten nggih. Jadi gini, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, orang itu punya ilmu bertingkat-tingkat. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi, orang itu rezekinya juga bertingkat-tingkat. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, Rasul juga bertingkat-tingkat. Maka pertama, ketika kita diminta untuk berkontribusi di masyarakat, untuk menjadi pemimpin di tengah mereka dalam berbagai event, ya, bisa event ibadah, bisa event berorganisasi, bisa event dalam kelembagaan mengurus madrasah, bisa event di bentuk tempat ibadah masjid. Yakini bahwa kemampuan orang ini berbeda-beda, pasti, karena Allah mengatakan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Kemudian wa fawqa kulli dzi ilmin alim, itu supaya Anda punya keberanian, bukan niat merendahkan orang selain kita, tapi yakini bahwa kita menyampaikan ini dengan segala kekurangan dalam ilmu, tapi saya yakin ada yang lebih tidak bisa daripada kami. Ada yang lebih tidak berilmu daripada kami. Jadi kita ketika ngimami, jangan lihat orang yang lebih mampu daripada kita kebetulan nggak ada di situ. Apa maksudnya? Loh, kecuali nek kowe kon ngimami kok ning ngarepe kono ana sesudes ya aja gelem. Wong ngono sesudes kok sok meh ngimami. Lah ya ada kiai, kalau di sini kiai, kalau di sana saya sudah, itu nanti saya ceritakan, ya. Ada kejadian lucu saya dengan Ki Humaiti Naruan.
Jadi ketika kita tampil di masyarakat, yakini bahwa orang sebanyak ini secara keilmuan itu ada yang lebih di bawah kita. Yakini itu. Karena Allah mengatakan wa rafa'na ba'dahum 'ala ba'din tilka rusulu faddala ba'dahum 'ala ba'd wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Itu kan. Nah, maka dalam fikih kita, kalau dalam suatu event ibadah seperti hal-hal yang bersifat fardu kifayah, kalau semua tidak mau, dosa semua, malah nggak terwujud jamaah. Tadi pagi saya ngajar ihya, tadi pagi di pondok saya ngajar ihya, ia ngajar ihya atau tibyan ya, fi adabi hamalatil Quran. Tadi pagi saya ngajar ihya, tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kalau orang diminta mulang ngaji, taklim, itu kan fardu kifayah mulang. Semua diminta, nggak ada yang mau, dosa semua nanti. Harus ada yang mau, karena untuk memenuhi fardu kifayah. Paham ya? Dan supaya mau itu tidak ada rasa ragu, yakini bahwa yang di depan Anda ada yang lebih tidak mampu daripada Anda. Ada yang lebih tidak mampu. Nah, supaya tidak minder, nah ini, supaya tidak minder itu gini, membiasakan apa itu banyak membaca ilmu sebelum kita melakukan perkara yang di satu ruang. Artinya kebutuhan itu apa? Misalnya sholat, itu kewajiban kita sebelum mengimami, ya kita tahu fiqhus sholah, fiqhul imamah, fikihnya mengimami secara utuh. Jadi kita begitu maju sebagai imam sudah tidak ada keraguan, tidak ada minder, meskipun mungkin ada yang hadir di antara kita yang di atas kita. Kita mengajar membaca kitab, di depan ada kiai, tentu lebih alim daripada kita. Kita tidak ada rasa minder, kita sudah mempersiapkan diri. Kalau ada kekurangan satu dua, tapi kesempurnaannya lebih banyak, benarnya lebih banyak. Kalau nggak salah sama sekali, ya bukan manusia kita. Kalau nggak punya salah, pasti ada salahnya, ada kekurangannya. Asal jangan fatal. Nah, contoh saya dengan Kiai Humaidi Naruan. Kiai Humaidi ini kiai kakak saya sepupu. Memang satu Kiai Humaidi dulu ya di sarang ya. Nah itu suatu saat dia sama saya di luar wukuf di Arafah tahun 90. Saya karena saya membawa suratnya Ki Sahal Mahfud Kajen, itu sama ibu saya adik kandung. Nah, di Ki Sahal Mahfud itu sama ibu saya adik kandung. Saya diperintah bawa surat ke Mekah untuk disampaikan ke gurunya Mbah Maimun, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadeni. Itu surat dari Ki Sahal saya yang bawa tahun 90. Saya masih remaja. Nah, sampai di sana wukuf Arafah sama Kiai Humaidi. Waktu itu sholat maghrib, kan Humaidi, awakmu sing imami ya. Saya dengan beliau nggak bosok karena kakak. Bahkan satu rumah saya itu dengan Kisah nggak ada yang bosok. Saya, Mbak Yu saya dengan Kisah nggak bosok karena memang ya, adik kandung ibu ya, dan kasih sayangnya dengan saya dan kakak sudah seperti anak kandung ya, karena saking eratnya, jadi gak bosok. Nah, Kang Medi sampeyan sing wae Kang, gak kewae yum, aku kon wae, aku yo moh Kiai Medi yo moh. Kiai Medi itu ngajarnya di sarang, ya, di Ghazaliyah, ya, dia termasuk guru madrasah senior. Nah,
Karena nggak mau dua-duanya ini, kiai sama kiai nggak mau ngimami, ada orang lewat jual daging. Pak sini Pak, sampean ngimami maghrib Pak ya. Akhirnya, masya Allah, siap kiai, loh kok siap orangnya? Iya, ini orang nggak persiapan sebenarnya. Akhirnya beliau ngimami. Makmumnya 2 orang, ya Humaydi sama saya. Imamnya bakul daging. Nah, sholat maghrib 2 rakaat. Ini sholat maghribnya 2 rakaat. 2 rakaat salam. Tak lirik ya Humaydi kepikal-pikal kayak Humaydi itu. Tak telok sebelah, masya Allah kepikal-pikal kayak Humaydi. Lah aku tak empet kan, tak empet nek kepikal-pikal kan batal. Tapi tak pikir kepikal-pikal ya batal, orang kepikal-pikal ya batal. Wong sholat maghrib rakaat kan 2 batal kan. Guyu ya batal, gak guyu ya batal. Masya Allah, Allah yarham orang-orang soleh ya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi. Kiai Humaydi wah terpikir-pikir, saya pun sudah kayak guyu mawon. Orangnya baik. Wonten sekeliru yai. Kiai Humaydi kepikir-pikir, terus saya tanya, maksudnya jadi kan terus budi bah. Niki kula kosor. Jadi maghrib ini dikosor. Jadi dengan sengaja dia maghribnya dikosor. Masya Allah, batin saya setelah pulang ke rumah iki nek subuh lah 1,5 kosornya subuh lah sama 1. Masya Allah. Lah ini orang mentalnya berani, tidak ada kesiapan ilmu. Kalau kita punya kesiapan ilmu, ndak usah ada jereh, malah keliru. Karena apa? Orang rasa takut itu jadi keliru. Ojo minder, khususnya di kota. Yakini orang di kota itu awam. Yakini ada yang pintar di atas kita, tapi banyak yang di bawah kita. Biar kita percaya diri. Ada nih? Nah, wis. Nah. Kemudian penanya yang kedua kami persilahkan. Semoga masih ada 2 pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Hanif saking tiyang Marhalah Robiah ajeng tanglet. Niki napa setiap santri niku mangke wajib terjun ing masyarakat. Seumpami kula niku kan tiang biasa, tiang sepah kula nggih tiang biasa, mboten guru nggih, mboten seumpami imam masjid napa imam mushola. Tapi pas liburan niku kula ningali teng desa kula nggih tesih remen, alhamdulillah tesih remen jamaah. Tapi berhubung ndek nika mboten pernah mondok niku kadang wonten gerakan sing mari mboten saged salat. Napa niku kewajiban kula niki sebagai santri napa mangke sak badane boyong niku kangge kewajiban kula napa nih? Karena kan kula niku tiyang biasa maksudnya, mboten berpengaruh maksudnya. Terus orang biasa, santri yang biasa dari keluarga biasa, mangke ketika pulang apakah napa kewajibannya apa saja? Kewajibannya apa saja? Karena terkadang ada titik-titik yang diisi sama orang yang ngawur seperti imam dan sebagainya. Monggo. Al-Quran mengatakan setiap ayat yang berbicara tentang aksar, mayoritas, itu buruk. Coba aksaron nasi layak lamun, aksaro layuk minun, tidak beriman.
aksaro layak kilun, layak lamun, layuk minun. Jadi kemajuan masyarakat, apapun target kita, tetap pada akhirnya masyarakat itu lebih banyak layak lamun. Layak lamun. Banyak yang tidak berilmu, banyak yang gak ngerti agama, sampai layak kilun, ndak pakai akalnya. Apalagi di kota, sekolahnya dur-dur, akalnya nggak dipakai. Sekolahnya dur-dur tapi akalnya nggak dipakai. La yu'minun, banyak yang tidak beriman. Sampai walakinna aksaron titnas la yashkurun, ya kan? Tidak bersyukur kebanyakan orang. La yu'minun, la ya'lamun, la ya'qilun. Nah, tugas kita pertama, jangan terpengaruh mayoritas orang. Ayatnya, wa in tudi aksara man fil ardi, aksara man fil ardi yudilluka. Kalau kamu ngikuti kebanyakan orang, ikut sesat. Kita sholat sendiri, langgar sepi, masjid sepi, orang-orang dong ngopi kabeh ning warung kopi. Kita jangan ikut ke sana. Kalau kata kita ikut-ikut seperti mereka, yudiluka. Jadi langkah pertama, kita jangan mengikuti mayoritas yang tidak baik. Wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabil, an sabilillah yang saya. Kalau saya hafal ayatnya, tidak hafal nomor-nomornya. Kalau Ustadz Jakarta kan ada yang nomor ini, ayat nomor ini, ya. Subhanallah, bagus, barokah ya. Jadi pertama, jangan ikuti mayoritas. Yang kedua, kita orang biasa. Saudara tahu, kemenangan umat Islam itu karena orang biasa. Kemenangan orang Islam karena orang biasa. Hal tunsoruna illa bidu'afaikum. Kemenangan pertolongan Allah diraih umat Islam karena orang miskin, karena orang dhaif. Hadis, hal tunsoruna illa bidu'afaikum. Kalian tidak ditolong oleh Allah melainkan dengan kehadiran orang-orang lemah. Berarti orang biasa-biasa ini yang membawa nusratullah, pertolongan Allah. Paham dia? Yakini, jadilah orang biasa yang membawa, yang menghadirkan pertolongan Allah. Jadi jadilah orang biasa tapi menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah. Sebagai contoh, dari akeh contohnya gini, ono alumni sowan ning kiai sugih, alumni ini sowan kiai ini lagi bangun, nabi bangun apa yai? Iki lho bangun madrasah. Mugi-mugi kula sakit derek mikir yai. Artinya meh bantu ya kan ya. Insya Allah kula tak derek mikir. Setahun neh tekon neh, insya Allah yai kula tak derek mikir. Ngantek 5 tahun mikir tok. Banyak alumni seperti ini banyak. Jadi sukses. Mau koda-kodo karo kiai ini derek mikir. Ya tidak ada action apa-apa. Ya mau derek mikir tok itu. Tapi orang kaya raya ini orang tidak membawa nusratullah,
karena banyak omongnya, banyak membual. Kita jangan orang biasa tapi menyebabkan datangnya pertolongan Allah, meskipun pertolongan itu bukan untuk diri kita tapi untuk umat Islam, saudara kita, tetangga kita. Kenapa? Tidak kasih rahasianya. Ada seorang ulama bernama Abu Nu'aim al-Asfahani, itu mengumpulkan tokoh-tokoh yang dekat Allah, aulia, sampai 9 jilid, namanya Khilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Ada kitab Khilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya, itu kitab kumpulan tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh orang yang muqarrabin, orang-orang besar sebelum ada istilah tasawuf, zaman sahabat, tabi'in, sampai madahib, sampai era beliau Abu Nu'aim al-Asfahani, sebelum Al-Ghazali. Perlu dicatat, sebelum Al-Ghazali. Luar biasa. Di dalam kitab itu Khilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya, itu banyak sekali ditanam, dimunculkan tokoh-tokoh nusratullah yang membawa pertolongan Allah, yang notabene itu orang biasa. Orang biasa. Bahkan saya punya kitab namanya Ulama'u Ummiyun, ulama tapi buta huruf, 1 jilid. Ada kitab namanya Ulama'u Ummiyun, kitab-kitab tentang ulama itu banyak. Ada kitab Ulama'ul Uzzab, ulama yang membujang. Ada lagi kitab Ulama Sujinu wa Uzzibu wa Kutilu. Ada satu kitab ulama yang masuk penjara, dieksekusi dan dibunuh, disiksa dan dibunuh. Ada satu kitab. Ada lagi ulama ummiyun, ulama yang tidak pernah bisa baca tulis. Kalau diizinkan saya bukan contoh, mungkin agak kaget kalian ya. Ulama-ulama yang tidak bisa baca tulis, ya buta huruf. Imam Tirmidzi yang punya kitab Sunanut Tirmidzi, Rawahut Tirmidzi, itu ummi, ajib, tidak bisa baca tulis. Abu Hurairah, kaget kan ya? Abu Hurairah itu ummi, tidak bisa baca tulis, tapi ini orang dipengerjakan oleh Allah dengan ilmu, ajib. Di 1 jilid itu Ulama Ummiyun, Ulama'ul Uzzab, luar biasa. Nah, jadilah orang biasa yang membawa nusratullah, karena Rasul mengatakan nusratullah itu biasanya datang kehadirannya orang biasa, du'afa, tidak terhormat. Sampai saya baca dalam satu hadis, waktu itu saya ngaji pada ayah saya, kitab namanya At-Taj fil Hadis, karya Mansur Ali Nasif. Mansur Ali Nasif itu gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin gurunya Mbah Maimun. Kiai Maimun itu ngaji di Syekh Yasin, pernah dawuh ke saya, Kiai Maimun 3 tahun kalau salah di Syekh Yasin. Syekh Yasin itu punya guru namanya Mansur Ali Nasif. Dulu saya ngaji karya beliau At-Taj 5 jilid kitab hadis. Saya sorokan ke ayah saya. Di situ ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wali-walinya Allah yang diidolakan oleh Allah, akhbata auliyai, itu orang yang fakir miskin, anaknya wakih, kemeriak, orang di duit, ada di sekitar semua, dari duit, gak ono wong kenal, la yusyaru ilaihi bil asabi, nek teko ning pengajian gak ono sing magak-magakno, gak dipapak banser, la yusyaru ilaihi bil asabi, tidak ditudingi, wah Mbah Yai tahu, wah ya Biro. Tidak ada perlakuan seperti itu. Sampai di situ ada kata
Qallat bawaki, nek kapundhut sithik sing nangisi, ora terkenal. Sing nangisi sithik. Bojone kadang malah gak nangisi. Qallat bawaki, dia mati jarang yang nangisi karena ya miskin, tidak terkenal, orang biasa. Tapi ternyata di situ hadis Nabi sahih, itu walinya Allah yang kelas 1. Paling hebat hadis. Jadi jadilah orang biasa yang membawa pertolongan Allah. Nah, gimana di tengah masyarakat cara mendatangkan pertolongan Allah melalui orang dhaif? Orang dhaif yang soleh. Nah, itu dhaif nek ora soleh ya dhaif kabeh akhire. Lah ya, dhaif tapi apa soleh. Orang dhaif yang soleh. Apakah ada orang dhaif yang banyak orang bukan berilmu, ini orang nggak banyak ilmu tapi soleh. Nggak banyak ilmu tapi soleh. Saya pernah dapat cerita waktu saya ceramah di Langitan atau di mana ya, sama Habib Umar Semarang, Umar Mutahar, sahabat saya, sama-sama. Biasanya kalau di Langitan tuh saya dengan beliau ngisi bareng. Sudah lama. Ya kadang mulai saya beli dengan beliau ceramah bareng itu sejak tahun 2000 ya, bukan tahun udah lama. Cerita ke saya, di Yaman itu ada orang dagang apa itu, Masya Allah, dagang mebel, kursi, meja, lemari, tapi sering dicolong, dagangannya sering hilang, dicolong di wong terus. Dheweke krungu kiai ning Yaman, daerah tau ngaji wong biasa, awame wong Arab kadang luwih awame Jawa lho. Ya kan ya? Awame wong Arab, Masya Allah. Mau tak cerita, saya pernah ngaji khusus awame wong Arab. Wah ngeklek terus. Kena tak ngaji khusus awamnya orang Arab, Tufailinya orang Arab, Bawadinya orang Arab, Majnunnya orang Arab, ngeklek terus. Itu saya namanya ngaji sastra, Fanul Adab namanya. Itu biasanya kalau sudah nahwu sudah, balaghah sudah, masuk ke sana. Nek wis bar kabeh, ya. Nah itu hilang terus dagangan ini, hilang terus. Akhirnya krungu ora tahu suan kiai mau krungu penangkis dicolong maling iki diwacana ayat kursi. Nah, dia dodole kursi, meja, lemari, krungu kiai di Yaman penangkal maling itu ayat kursi. Akhirnya dia baca ayat kursi. Alhamdulillah setelah dibacakan ayat kursi dengan mantap ini. Wes gak tahu dicolong wong. Nah ini mendatangkan pertolongan untuk diri sendiri. Nah ini orang awam tapi kesolihannya membawa pertolongan. Dia ngikuti kiai, ngikuti ulama. Saking senangnya dia sowan ke kiai yang terkenal ijazah ayat kursi. Sowan ning kiai, alhamdulillah kiai berkah kula krungu panjenengan sering dawuh ning gone TikTok, cara saiki TikTok, ning gone apa ya, ning gone Facebook, media sosial kok ijazah ayat kursi panjenengan. Masya Allah kula nggih dagangan kami kiai wis gak tau dicolong wong. Lah kene maca ping pinten Pak, ditakoki kalau ulama Yaman setiap hari 2000 kali. Masya Allah. Kiainya kaget, Masya Allah, luar biasa, ajib. Aku sing ulama gak tau maca ayat kursi ping 2000. Kowe kok iso kuat ping 2000. Kata orang itu terus, "Lah ki macamu jam piro?" Alhamdulillah ki ping 2000 ya. Lah macamu piye? Ayat kursi. Ternyata bacanya begitu.
Dia nggak tahu ayat kursi. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Coba ini. Jadi mocone ora tahu, orang ngerti ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ngantek ping 2000. Datang pertolongan Allah. Ini orang dhaif ilmu, tapi soleh hatinya. Soleh, ngikuti kiai keliru. Tapi soleh hatinya. Datang pertolongan Allah. Paham ya? Jadi orang biasa tapi datang pertolongan Allah. Ada lagi Sahihul Bukhari, Rawahul Bukhari. Ada sahabah awan mendung. Awan mendung itu terdengar dari ada orang itu lagi ning sawah. Ning sawah lagi macul-macul. Ada awan mendung jalan. Awan mendung itu ada suaranya. Terdengar di udara ada suara. Isqi hadiqata fulan. Suara mengpuanter. Hei awan mendung, siramilah ladangnya Pak Fulan, sawahnya Pak Fulan, perkebunannya Pak Fulan. Kaget orang yang macul ini. Hebat sekali ya. Awan mendung kok sampai ada suara, hei awan mendung, isqi hadiqata fulan. Hadis sahih rawahul Bukhari. Siramilah perkebunannya fulan. Akhirnya dia orang yang kerja yang mau sini sawahmu mendung ditoto terus moronti. Sebab ada perintah mendung supaya ke lokasi perkebunannya Pak Fulan. Akhirnya ditoto terus tenan tok lokasi udan dagang. Ketemu yang punya ladang, punya perkebunan. Sampeyan iki ilmune apa? Kok sampai duwe karomah? Jarang loh, karomah ini jarang. Wong kiai kadang panen kadang gak. Wah, ini saya udah ya, tingkatan kiai kadang panen kadang gak loh. Lagi awan mendung dijalankan oleh Allah khusus menghujani ladangnya orang ini, khusus perkebunannya orang ini. Kanan kiri ndak. Sampeyan kok iso koyok ngene keramate. Perkebunan untuk hujan khusus spesial. Bahkan ada suara di angkasa di udara. Hei awan mendung, isqi hadiqata fulan. Sirami perkebunannya Pak Fulan. Ternyata orang ini orang awam, petani, orang awam. Berarti kan bukan ulama, bukan kiai, bukan orang alim, ya kan ya? Setelah ditanya apa jawabnya? Saya ini setiap panen saya bagi sepertiga untuk nafkah saya sekeluarga, sepertiga untuk modal lagi bertani, sepertiga untuk sedekah. Datang nusratullah, pertolongan Allah. Awam ini orang biasa, petani, ya kan? Hadis sahih tentang karomahnya petani, bukan orang alim ini. Ini orang gak tahu ngaji Ibnu Aqil, gak tahu nih kan, gak pernah ini orang, tapi punya karomah. Kenapa? Setiap punya panen dibagi 3, sepertiga untuk kepentingan keluarga, untuk nafkah, sepertiga untuk modal lagi dikembalikan bertani, sepertiga lagi untuk apa? Sedekah. Nusratullah datang. Hal tunsuruna illa bidu'afaikum. Itu orang biasa. Belum lagi orang yang apa datangnya itu dari apa? Dari orang dhaif untuk orang umum. Oh, banyak sekali. Banyak sekali di kasus-kasus sufi itu, banyak sekali ulama-ulama, masya Allah. Sudah ya, cukup ya.